dia jelek. Nanti akan disepele sama kita, itu bahaya. Karena zaman sekarang kan kita nilainya kayak gitu. Aku mikirnya gitu sih. Kayak ada kemarin itu anaknya abang aku apa? Ya abang aku si aduh siapa sih yang pendeta itu? Bukan Sambutan siapa sih? pengarang buku ini, Elisa Sultan Harahap, sekarang berumur 70 tahun, masih saja bergiat dalam karang mengarang. Beliau telah lama dikenal sebagai penulis Kamus Indonesia Raya, Kamus Indonesia Kecil, Kunci Hitungan, Ilmu Hitungan Pancabenua, Ilmu Bumi Indonesia Baru, Berbahasa, Suling Sion, Nungning Kita, Bangsa Yahudi, Tengoklah ke Surga, Tanah Palestina, Kebaktian Orang Israel, Hikayat Rasul Paulus, Hikayat Perjalanan Injil di Tanah Batak, Hikayat Gereja, Sejarah Bahasa Indonesia, Ilmu Seni Suara, Nyanyian Kita, dan lain-lain. Dari daftar karangan-karangannya ini terbuktilah bahwa beliau mempunyai minat ke berbagai jurusan, dan sekarang dengan buku kecil ini, Perihal Bangsa Batak, menampakkan pula minatnya di lapangan adat istiadat. Didikan beliau ialah dari Zendings Quick School Depok, dan pernah kemudian menjadi guru pada Quick School tersebut. Saya menyambut buku kecil beliau itu, Perihal Bangsa Batak ini, terutama karena di dalamnya ada lukisan mengenai adat Batak, terutama di Angkola Sipirok, di lapangan perkawinan, kematian, dan lain-lain. Sungguh pun hal-hal tersebut telah dikenal juga dari literatur yang ada, tetapi karangan Tuan E.S.T. Harahap ini patut diambil menjadi perhatian, karena dilukiskan oleh seorang yang berasal dari daerah Sipirok sendiri, sehingga sesuatunya dilihatnya dengan kacamata aslinya sendiri. Mudah-mudahan buku kecil ini dibaca juga oleh para mahasiswa sebagai bahan perbandingan. Jakarta, 1 Januari 1958, Profesor Mr. Derek Dr. Hazairin. Kata pengantar. Salam bahagia pembaca yang mulia. Sudah lama terniat dalam kalbu akan menyusun Perihal Bangsa Batak dalam bahasa Indonesia. Pekerjaan ini sulit karena bahan sebagai sumber atau penggalian dan penelitian tidaklah banyak sekali. Lagi pula dari sudut yang lain pun sukarlah menyusunnya. Tetapi bagaimanapun kesulitannya, setelah membaca buku-buku, 1. Karangan Dr. H.N. Wandertuk, misalnya Spakus Terbatak Setal, dengan segala salinannya dan turi-turan yang dikumpulkannya. 2. Karangan J. Mirwald, guru di seminari Pancurnapitu Narumunda, Tapanuli dahulu, sebagai ringkasan Spakus Dr. Wandertuk tersebut. 3. Hikayat Kompeni Belanda karangan D. Iken, guru di seminari Depok, karangan Profesor Doktorandus Dominus Johannes Warnek, Direktur Seminari Sipo Holland Inspektum Majelis Parlemen. 5. Karangan pengajaran P.C. Suts Epurus Angkola, pendeta di Bunga Bundar. 6. Karangan Dr. Hazoy tentang tanah Batak dan penduduknya. 7. Bermacam karangan M. Justra, pendeta di Batak Karo, seorang pengarang ulung Batak Spiegel, dan lain-lain. Karangan D. Van Hilopen Laberton, seorang ahli arkeologi dulu. 9. Karangan Profesor Dr. Snok Hugonje, dan lain-lain. Maka dalam hati terasa perlu adanya buku sebagai tersebut di atas, untuk menyumbangkan sebutir pasir kecil
dalam pembangunan kebudayaan dan kesusastraan Indonesia. Sungguh pun terasa sulit menjalin dari bahasa Batak segala nama bunyi-bunyian, nyanyian, perumpamaan, istilah, adat, kebiasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dapatlah sedikit bahan ini memperkaya pengetahuan orang lain tentang suku bangsa Batak. Memang kitab ini jauh dari sempurna karena kami dengan ringkas saja memaparkan hal perkawinan, hal kematian dan sebagainya, tetapi tidak dengan seluruhnya karena terlampau tebal dan luas kiranya semua itu. Apalagi kalau hal tiap-tiap daerah luhak diperluas haruslah 10 kali atau lebih luas lagi. Kami rasa baik terasing dipaparkan satu-satu daerah atau satu-satu perihal. Itulah cara memperdalam, memperluas dan memperoleh ilmu tentang bangsa Batak yang ditilik dari antropologi, etnografi, dan lain-lain. Semoga pekerjaan kami yang tiada sepertinya ini diterima hendaknya oleh khalayak, dan selanjutnya kami berterima kasih. Segala ketajamannya membawa perbaikan ditunggu dan diterima kelak dengan hati nurani murni. Pada tempatnya pula, kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Mr. Derek Dr. Hazairin, tokoh besar dalam bahagian hukum yang turut mengambil bagian menilai buku ini dengan meyakinkan para mahasiswa bahwa buku ini baik dipakai untuk bahan perbandingan. Demikian pula terhadap saudara M. Lubis, pegawai bagian bahasa Jakarta, yang bukan sedikit pula sumbangannya menyempurnakan buku ini. Hormat kami, E.S.T. Harahap.